Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin dari Universitas Muslim Boton, Prodi Biologi, semester 2, angkatan 2024 sampai dengan 2025. Hari ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul fotosintesis dan respirasi seluler. Tujuan saya memaparkan materi ini bukan hanya untuk menambah wawasan, tetapi juga sebagai rujukan nilai ujian akhir semester. Sebelum kita memulai pembelajaran, perlu diketahui bahwa seluruh makhluk hidup di dunia ini memerlukan energi untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Tanaman memperoleh energi melalui proses fotosintesis, sedangkan manusia dan hewan memperoleh energi melalui makanan dengan proses respirasi seluler. Proses respirasi seluler ini bukan hanya berlangsung pada manusia dan hewan, tapi juga berlangsung pada tumbuhan. Pada dasarnya, respirasi seluler ini berlangsung pada seluruh makhluk hidup. Kedua proses ini saling berkaitan dan menjadi dasar siklus energi kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita pelajari apa itu fotosintesis dan respirasi seluler secara berurutan agar mudah dipahami. Pertama, apa itu definisi fotosintesis? Fotosintesis adalah pembentukan makanan yang berupa glukosa yang dilakukan oleh tumbuhan. Dalam proses ini, tumbuhan menggunakan karbon dioksida, air, dan cahaya matahari. Proses ini berlangsung di dalam kloroplas, terutama organel yang mengandung pigmen hijau, klorofil, yang berfungsi untuk menangkap cahaya. Sebagai hasilnya, tumbuhan menghasilkan sumber energi dan menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Dengan kata lain, fotosintesis mengubah cahaya matahari menjadi energi untuk membentuk glukosa. Selanjutnya, kita lanjut pada tahapan-tahapan fotosintesis. Tahapan-tahapan fotosintesis terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan gelap. Disebut reaksi terang karena prosesnya membutuhkan cahaya. Disebut reaksi gelap karena prosesnya tidak membutuhkan cahaya. Reaksi terang adalah tahap proses pembentukan awal, di mana tahap ini terjadi di stilokoid. Stilokoid itu di dalam klorofil, klorofil itu di dalam kloroplas. Proses ini dia membutuhkan cahaya. Pada tahap ini, cahaya digunakan untuk memecah air menjadi elektron, ion hidrogen, dan oksigen. Elektron digunakan untuk membentuk ATP sebagai sumber energi awal yang akan digunakan di reaksi gelap nanti, dan ion hidrogen digunakan untuk mereduksi ion NAD menjadi NADH. Kemudian oksigen ada produk sampingan yang kemudian akan dilepaskan di atmosfer. Tapi oksigen tidak semuanya dilepaskan, sebagian disimpan untuk digunakan dalam pembentukan energi pada tahap respirasi seluler. Oke, kita lanjut pada reaksi gelap. Reaksi gelap ini terjadi di stroma kloroplas. Pada tahap ini, glukosa terbentuk dengan bantuan ATP sebagai sumber energi dan NADH sebagai bahan. Adapun tahapan-tahapan proses pembentukan glukosa yang akan disajikan sebagai berikut. Pertama, fiksasi karbon CO2 dari udara ditangkap oleh riboskom dan kemudian digabungkan dengan RUBP yang kemudian menghasilkan senyawa 6 karbon tidak stabil. Kemudian 6 senyawa karbon tidak stabil ini terpecah menjadi 2 senyawa 3 PGA. Kemudian pada tahap selanjutnya, yang kedua, reduksi 3 PGA ini direduksi menjadi G3P dengan bantuan ATP dan ADH. Sebagian G3P ini digunakan untuk membentuk glukosa dan sebagian lagi digunakan untuk mereduksi RUBP. Kenapa RUBP perlu direduksi? Karena RUBP itu dia tidak diproduksi secara terus-menerus. Dia terbatas. Logikanya itu seperti habis kita gunakan barang harus diperbaiki lagi kemudian dikembalikan. Pokoknya dia hanya satu saja. Dia benar-benar terbatas. Dia habis digunakan itu dia perlu diperbaiki. Nah, tadi kan RUBP ini kan digabungkan menjadi molekul yang berbeda.
molekul yang berbeda itu diregenerasi menjadi bentuk semula RUBP. Jadi kesimpulannya, reaksi tera itu digunakan untuk membentuk energi dan bahan yang berupa ATP dan NADH. Sedangkan reaksi gelap menggunakan energi dan bahan tersebut untuk membentuk glukosa melalui karbon dioksida. Setelah kita memahami apa itu proses fotosintesis, selanjutnya kita akan beralih ke proses respirasi seluler. Apa itu definisi respirasi seluler? Respirasi seluler adalah proses penguraian glukosa yang dilakukan di dalam mitokondria. Dalam proses ini, glukosa dan oksigen digunakan untuk membentuk energi dalam bentuk ATP, menghasilkan karbon dioksida dalam bentuk ATP, menghasilkan karbon dioksida dan air sebagai zat sampingan. Karbon dioksida air itu zat sampingannya. Sumber utamanya, produk utamanya itu ATP. Dengan kata lain, fotosintesis itu untuk menghasilkan glukosa, dan respirasi itu berfungsi untuk memecah glukosa untuk mendapatkan energi yang berupa ATP. Selanjutnya kita lanjut pada tahapan-tahapan respirasi seluler. Tahapan-tahapan respirasi seluler ini terbagi menjadi 4 bagian utama. Satu, glikolisis. Glukosa tadi dipecah menjadi asam pirufat yang terjadi di dalam sitoplasma yang menghasilkan sedikit ATP dan NADH. Kemudian dikarboksilasi oksidatif. Kemudian tahap kedua itu dikarboksilasi oksidatif. Setelah tahap awal tadi, asam pirufat masuk ke dalam mitokondria dan diubah menjadi asetil CoA. Tahap ini menghasilkan karbon dioksida dan NADH. Kemudian lanjut pada yang ketiga, sikloscape. Asetil CoA masuk ke dalam matis mitokondria yang kemudian akan diproses lebih lanjut yang kemudian menghasilkan NADH, ATP, FADH dan karbon dioksida. Selanjutnya langkah terakhir yang keempat, rantai transfer elektron. NADH dan FADH yang telah dihasilkan dalam proses siklus Krebs akan digunakan pada rantai transfer elektron yang terjadi di membran dalam mitokondria. Tahap ini menghasilkan banyak ATP dan menghasilkan air H2O. Lanjut, hubungan antara fotosintesis dan respirasi seluler. Fotosintesis dan respirasi seluler adalah dua proses yang saling melengkapi dalam siklus energi kehidupan. Fotosintesis dia menyimpan energi, dia menyimpan energi dari matahari yang kemudian akan digunakan untuk membentuk glukosa. Sementara itu respirasi seluler dia memecah glukosa menggunakan oksigen untuk menghasilkan ATP. Jadi kesimpulannya fotosintesis itu adalah proses di mana pembentukan zat kimia berupa glukosa dengan menggunakan cahaya matahari. Sedangkan respirasi seluler dia adalah proses pemecahan energi dari glukosa untuk menghasilkan ATP. Respirasi seluler ini dia berlangsung pada seluruh makhluk hidup. Tumbuhan tadi dia dari proses fotosintesis dia menghasilkan glukosa diproses dalam respirasi seluler. Sedangkan manusia dan hewan dia dari makanan kemudian dibentuk menjadi glukosa itu diproses dalam respirasi seluler. Prosesnya sama dengan tumbuhan di mana glukosa dia diproses dalam respirasi seluler untuk menghasilkan energi ATP. Itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.